Shalom, selamat pagi para penonton yang menyaksikan Sabda Pagi Sion Winangun. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas cinta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau berkati itu ya Tuhan, agar kiranya kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bisa memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, amin. Pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 8. Sekali lagi 2 Korintus 8 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Demikian firman Tuhan. Pada penonton yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang percaya dipanggil untuk meneladani hidup dalam iman yang ditunjukkan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang pertama dari Abraham, Daud, Petrus, dan dari banyak tokoh lainnya orang percaya dapat belajar. Paulus pun memakai contoh jemaat-jemaat di Makedonia dalam hal pelayanan kasih yang mereka lakukan sebagai model bagi jemaat di Korintus. Namun demikian, Paulus tidak berhenti pada jemaat-jemaat di Makedonia sebagai contoh dan standar dalam memberi. Paulus mengarahkan jemaat kepada standar tertinggi dalam memberi dengan menunjuk pada Yesus Kristus sendiri. Jemaat di Korintus diingatkan kembali bahwa mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Maka kasih karunia inilah yang menjadi alasan terbesar bagi jemaat di Korintus untuk melanjutkan pelayanan kasih yang telah mereka mulai. Paulus menunjukkan kepada jemaat di Korintus bahwa kasih karunia Tuhan Yesus telah membuat mereka menerima kekayaan kedamaian. Melalui kesediaannya mengalami kemiskinan dan lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita bisa bandingkan itu dengan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Yang dimana hal ini dipakai Paulus untuk menyadarkan jemaat bahwa pemberian mereka kepada jemaat di Yerusalem tidak sebanding dengan besarnya kekayaan keselamatan yang telah mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana dengan mengemukakan prinsip-prinsip dan contoh-contoh yang melandasi tindakan jemaat untuk memberi. Paulus kemudian mendorong jemaat di Korintus untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai untuk jemaat di Yerusalem, di mana sekaligus sebagai kemampuan, kesempatan bagi jemaat untuk menunjukkan ketulusan kasih dan komitmen mereka. Para penonton yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus berarti kita menyadari betapa besar pengorbanan Kristus di kayu salib demi keselamatan kita. Dari pengenalan dan kesadaran seperti ini, kita diajak supaya memiliki komitmen untuk hidup bagi kemuliaan Kristus, termasuk dalam kesediaan untuk membantu dan berkorban demi orang lain. Oleh sebab itu, para penonton yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengenal akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib demi keselamatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memaknainya dalam ketersediaan kami, menolong dan membantu orang lain. Tetap terus ada bersama kami,
karena kasih Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Amin.